Garis Cinta PRADIT ya? Part 1. Minta cerai. Tolong pikir matang-matang. Kai, kenapa? Aku nggak mau kita cerai. Kalau aku tetap ingin, kamu mau apa? Beri aku alasan. Apa mesti aku ulang-ulang terus? Aku mau jawaban pasti, bukan alasan yang dibuat-buat. Sebuah pertengkaran terjadi pada sepasang suami istri, Praditya Anggara dan Keisha Lunara. Perbedaan prinsip antara keduanya belum juga mendapatkan titik temu. Walau sebenarnya Praditya sedikit banyak telah paham dengan keinginan sang istri, lang acap kali minta cerai. Namun ada satu hal yang masih membuatnya masih penasaran, mungkin saja sudah ada orang lain di hati istrinya tersebut. Sampai pada akhirnya wanita itu pun dengan mudahnya mengingkari janji suci pernikahan. Alangkah naifnya seorang Keisha. Padahal dulu ia yang berusaha keras untuk mendapatkan cinta sang CEO tampan itu. Namun kini malah ingin meninggalkannya. Nampak jelas raut kekecewaan dari wajah Praditya. Manakala sang istri tak lagi berkeinginan melanjutkan biduk rumah tangga yang sudah 2 tahun mereka bina. Kenapa diam, Kai? Praditya menatap lekat Keisha yang tiba-tiba terdiam sambil menundukkan wajahnya. Lantas, lelaki tampan berpostur tinggi itu berusaha meraih jemari istrinya tersebut. Akan tetapi, wanita itu menepisnya sambil mendongakkan kepala. Seraya berucap dengan lantang, tetap pada keinginannya untuk pisah. Kalau kamu sudah paham, sebaiknya tak perlu banyak tanya lagi. Ceraikan aku sekarang. Astagfirullah. Kai, sampai sebegitunya, kamu. Kenapa? Keisha membulatkan matanya, penuh pemberontakan. Wanita bertubuh langsing, dengan rambut panjang terurai itu, nampak tak kuasa menahan emosinya. Malam ini ia ingin segera menyudahi, mengarungi bahtera rumah tangga dengan Praditya, laki-laki yang dulu sangat diinginkannya itu. Melihat sikap sang istri yang seolah keinginannya tak dapat terbendung lagi, Praditya berusaha menenangkan pikiran dengan menghela nafas dalam-dalam agar otaknya masih dapat berfungsi baik di tengah pengaruh emosi wanita cantik berkulit putih susu di hadapannya itu. Kali ini Praditya benar-benar menyadari kesalahannya dalam memilih pendamping hidup, sebab dulu ia hanya memandang Keisha dari segi kecantikan fisiknya saja, tanpa melihat inner beauty dari wanita itu. Sampai ia lupa bahwa ada 4 hal dari wanita yang dipilih menjadi teman hidup, bukan hanya karena kecantikan, kedudukan dan kekayaannya saja. Namun, ada hal yang lebih utama, yaitu wanita taat beragama dan berbudi pekerti baik. Tidak hanya mengandalkan rupa dan harta untuk membangun bahtera rumah tangga, karena pernikahan sejatinya adalah ibadah terlama dalam hidup manusia. Ternyata cinta Keisha pun berubah seiring berjalannya waktu dan keadaan. Atas alasan-alasan tersebut, akhirnya keteguhan Praditya pun mulai mengendur setelah sekian lama selalu berusaha mempertahankan biduk rumah tangganya bersama Keisha Lunara. Baiklah Kai, kalau memang itu sudah menjadi ringanan terbesarmu saat ini, aku tak dapat menahannya lagi. Sorot mata Praditya tak setajam seperti biasanya. Lelaki berpostur tinggi itu sekuat tenaga mengontrol emosi. Tapi, Kai, apa? Keisha tampak antusias menunggu kalimat selanjutnya meluncur dari lisan lelaki yang ingin segera ia tinggalkan itu. Sebelum benar-benar melepasmu, aku ada beberapa syarat. Syarat? Keisha mengernyitkan dahi mendengar pernyataan dari sang suami yang menurutnya hanya akal-akalan saja untuk menahan agar ia tak sampai berhasil pisah. Aku nggak mau ada syarat-syarat segala. Kalau begitu, aku tidak akan mengabulkan permintaanmu, kok begitu? Kalau kamu mau menceraikan aku, ya, ceraikan saja. Kenapa harus pakai syarat? Keisha membulatkan matanya dan nampak tidak setuju dengan permintaan yang diajukan Praditya. Kai, dengarkan baik-baik, aku yang memegang hak memberi talak. Sebesar apapun keinginanmu pisah,
Kalau aku tidak mau menjatuhkan talak, bisa apa kamu? Raditya yakin jika permintaan cerai istrinya itu tidak mempunyai dasar yang kuat. Sebab ia merasa telah menjalankan tugas sebagai seorang suami dengan penuh tanggung jawab. Nafkah lahir batin telah ia cukupi. Selama ini tidak pernah terjadi KDRT. Dan sebisa mungkin berusaha menjadi suami yang baik buat Keisha. Sesuai tuntunan syariat dan hukum positif yang ada. Raditya berusaha memberikan penekanan agar sang istri mau memenuhi keinginannya. Walau saat ini mulai terasa sesak dadanya, hati lelaki itu serasa tercabik-cabik. Oleh sikap Keisha yang keras kepala, keteguhan cintanya benar-benar sedang berada dalam ujian. Jawab, "Ai, apa alasanmu meminta pisah dari aku? Sudah ada orang lain, kah?" Akhirnya, meluncur juga pertanyaan yang selama ini dipendam sang CEO tersebut. Nampak Keisha hanya terdiam. Pertanyaan demi pertanyaan dari suaminya, tak mampu ia jawab. Hati nuraninya tak dapat berbohong bahwa sikap bertahannya Praditya beralasan kuat karena ia pun memang merasakannya selama menjalani rumah tangga. Dengan lelaki tampan di hadapannya itu, sang suami menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, yang membuatnya tak lagi nyaman adalah tentang aturan-aturan dari Praditya. Seakan telah memasung kebebasannya. Sebagai manusia masa kini, ia merasa berhak untuk mempunyai kehidupan sendiri di luar pasangannya, apalagi sebagai wanita karir dirinya tak ingin dibatasi. Bergaul dan dekat dengan siapapun, tali pernikahan bukanlah alasan untuk mengikatnya agar dapat hidup bebas sesuai keinginan. Pendiriannya itulah yang telah mengesampingkan sakralnya sebuah pernikahan. Wanita itu telah terkungkung oleh hawa nafsunya untuk tetap dapat hidup bebas seperti saat masih sendiri. Ia benar-benar buta akan kaidah-kaidah dalam berumah tangga. Pernikahan baginya hanya sebatas ikatan yang tak harus mengurangi segala kebiasaan yang selama ini ia jalani. Demi keinginannya untuk dapat pisah dengan sang suami. Lantas Keisha mulai merespon untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Praditya. Ia sedikit mengendurkan keegoisannya. "Baiklah, apa syaratmu? Tunggu sebentar." Tampak Praditya beranjak dari tempat duduk, melangkah ke kamar untuk mengambil sesuatu. Tak berapa lama, lelaki itu pun kembali dengan tatapan pasti. "Tolong tulis di sini. Kita tanda tangani berdua di atas materai sebagai sebuah kesepakatan." Lelaki dengan rahang tegas dan berhidung mancung itu menyodorkan selembar kertas dan ballpoint berikut 2 materai. "Apa maksudnya ini? Tolong ditulis saja. Jangan banyak tanya." Hai readers, apakah cerita ini menarik buat kalian? Jika iya, tolong bantu like, komen, subscribe dan share. Biar author bersemangat untuk melanjutkan ceritanya. Terima kasih.